Baik, sesuai dengan kesepakatan dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994, maka hak-hak reproduksi meliputi yang pertama, hak mendapat informasi dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Kedua, hak mendapat pelayanan dan kesehatan reproduksi. Ketiga, hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya. Keempat, hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak. Kelima, hak untuk hidup dan terbebas dari risiko kematian karena kehamilan, kelahiran karena masalah gender. Keenam, hak atas kebebasan dan pelayanan dalam kesehatan reproduksi. Ketujuh, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi. Kedelapan, hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi. 9. Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan dalam reproduksinya. 10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. 11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam berpolitik yang bernuansa kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir, 12. Hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam kesehatan reproduksi. Bagi remaja, hak reproduksi yang harus dipahami adalah yang pertama, akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mengingat di banyak negara, kesehatan reproduksi diprioritaskan bagi pasangan suami istri, sedangkan remaja kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, remaja mempunyai hak-hak atas pelayanan kesehatan reproduksi yang tidak menghakimi, rahasia menyeluruh serta mudah diakses bagi seluruh rahasia dan semua golongan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa ada diskriminasi gender. Selain itu, yang perlu mendapat perhatian adalah hak remaja untuk memperoleh informasi atas kesehatan reproduksinya, baik dari pendidikan formal maupun non-formal. Yang ketiga, instrumen hak asasi internasional menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang secara sadar memang menginginkannya dan bebas dari pelaksanaan lain. Oleh karena itu, pernikahan dini yang berdampak buruk bagi perkembangan remaja, terutama remaja perempuan, dalam hal pendidikan, kemandirian ekonomi, serta kesehatan fisik maupun psikis harus dihapuskan. Yang keempat, kelahiran dan kontrasepsi. Mengingat secara fisik maupun psikologi, remaja belum cukup matang untuk melahirkan. Kelahiran di kalangan remaja mengakibatkan tingginya angka kematian ibu melahirkan. Oleh karena itu, remaja mempunyai hak untuk mendapatkan akses informasi dan pelayanan kontrasepsi dan pelayanan pra dan pasca melahirkan bagi remaja tanpa memandang status perkawinan. Yang kelima, sehubungan adanya tingkat kematian yang tinggi karena aborsi yang tidak aman, dalam hal KTD yang membahayakan kehidupan remaja, kita berhak untuk terhindar dari risiko ini dan mendapatkan akses terhadap pelayanan yang aman. Yang keenam, infeksi menular seksual, remaja putri lebih rentan terhadap indikasi menular seksual. Sehubungan dengan adanya faktor-faktor yang berada di luar kendali mereka, seperti adanya kekerasan dan eksploitasi seksual, kurangnya pendidikan termasuk pendidikan seksual, dan kurangnya akses terhadap kontrasepsi dan pelayanan kesehatan reproduksi. Yang ketujuh, kekerasan seksual remaja berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari ketakutan dan ancaman kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh sesama remaja sendiri maupun orang dewasa. Cara mewujudkan hak reproduksi yang harus dipahami bagi para remaja. Bisa dilakukan dengan cara memodifikasi program KB dan program kesehatan lainnya agar dapat memperluas jangkauan pelayanan terhadap perempuan yang mempunyai kebutuhan akan hal-hal yang berkaitan dengan masalah reproduksi dan kesehatan seksual. Yang kedua, secara intensif melatih dan memberikan supervisi kepada staf dan memberlakukan sistem-sistem yang memberikan kualitas pelayanan yang baik. Yang berikut, pelayanan yang baik tidak hanya terpaku kepada jumlah klien yang dapat dilayani. Yang berikut, merancang pelayanan yang menjaga hak-hak perempuan dan mendorong pemberdayaannya. Yang kelima, menyediakan informasi dan pelayanan terhadap perempuan yang lebih muda atau lebih tua dari usia reproduksi tanpa melihat status perkawinan. Yang keenam,
mendorong dan mendukung peran laki-laki untuk ikut ambil bagian dalam pembagian tanggung jawab terhadap tingkah laku seksual dan reproduksinya. Yang berikut, bertanggung jawab juga terhadap masa kehamilan, kesehatan ibu dan anak, penjarangan kehamilan, infeksi PMS dan HIV/AIDS serta kekerasan. Dan yang terakhir, mendukung penelitian untuk mengisi kesenjangan terhadap pengetahuan yang berkaitan dengan masalah teknologi dan pelayanan, termasuk di dalamnya adalah mikrobisides, metode untuk diagnosa PMS, pengobatan PMS yang terjangkau, serta pelayanan gawat darurat kebidanan. Beberapa prinsip yang harus digarisbawahi yaitu A. Program-program dan pelayanan harus dirancang sesuai dengan kondisi yang ada dan menjamin bahwa pelayanan ini dapat dimanfaatkan dan dijangkau oleh seluruh perempuan. B. Rancangan program dan penerapannya harus melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang. Dan C. Program harus mendukung baik laki-laki maupun perempuan dalam hal pembagian tanggung jawab dari tingkah laku seksual, masa subur, dan kesehatannya, serta keberadaan pasangan dan anak-anaknya. Bagaimana hak reproduksi dapat terjamin? Yang pertama, pemerintah, lembaga donor, dan masyarakat harus mengambil langkah-langkah tepat untuk menjamin semua pasangan dan individu yang menginginkan pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualnya terpenuhi. Yang kedua, hukum-hukum dan kebijakan harus dibuat dan dijalankan untuk mencegah diskriminasi, pemaksaan, dan kekerasan yang berhubungan dengan seksualitas dan masalah reproduksi. Yang ketiga, perempuan dan laki-laki harus bekerja sama untuk mengetahui haknya, mendorong agar pemerintah dapat melindungi hak-hak ini, serta membangun dukungan atas hak-hak tersebut melalui pendidikan dan advokasi. Konsep-konsep kesehatan reproduksi dan uraian hak-hak perempuan ini diambil dari hasil kerja International Women's Health Advocates Worldwide. Dan kalau misalkan ada yang bertanya, kira-kira pelayanan kesehatan reproduksi itu diperlukan untuk apa? Nah, sebenarnya pelayanan kesehatan reproduksi itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perempuan sebagaimana yang mereka inginkan, serta mengetahui bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat beragam dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Mengapa hak reproduksi itu sangat penting bagi perempuan? Nah, hak reproduksi maupun akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi adalah sangat penting bagi perempuan. Mengapa? Di sini ada 3 hal, yaitu yang pertama, perempuan mempunyai pengalaman dalam kehidupan seksual yang hebat, terbebas dari penyakit, kekerasan, ketidakmampuan, ketakutan, atau kematian yang berhubungan dengan reproduksi dan seksualitas. Alasan yang kedua, mengapa hak reproduksi itu sangat penting? Karena perempuan mampu mengatur kehamilannya secara aman dan efektif sesuai dengan keinginannya, serta menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan dan menjaga kehamilan sampai waktu persalinan. Alasan yang ketiga adalah mendorong dan membesarkan anak-anak yang sehat, seperti juga ketika mereka menginginkan kesehatan bagi dirinya sendiri. Pelayanan kesehatan reproduksi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masalah kesehatan laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan masalah seksualitas dan penjarangan seksualitas. Tujuan dan konfigurasi dari pelayanan kesehatan reproduksi harus menyeluruh dan menuju pada program KB dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Komponen dari kesehatan reproduksi meliputi yang pertama, konseling tentang seksualitas, kehamilan, aborsi, infertilisasi, dan penyakit infeksi. Kedua, pendidikan seksualitas dan gender. Tiga, pencegahan screening, pengobatan penyakit saluran reproduksi, PMS termasuk HIV/AIDS, kemudian pemberian informasi yang benar sehingga secara sukarela memilih alat kontrasepsi yang ada. Kelima, pencegahan dan pengobatan infertilisasi,
6. Pelayanan aborsi yang aman. 7. Pelayanan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, dan pelayanan pasca kelahiran. Dan yang ke-8, pelayanan kesehatan untuk bayi dan anak.